Sudah siap? Mas Riki Effendi dan Mas Rahmat Sodirin. Oke. Oke, Mbak Veronica, saya presensikan. Mam, nggak bisa tuh kenapa ya? Kalau sudah langsung share screen saja ya, Mas Riki dan Mas Rahmat. Padahal saya nggak setting apa-apa loh di apa form presensinya tuh masih sama dengan yang sebelum UTS settingannya. Gitu. Oke, silahkan Mas Rahmat. Udah nampak ya teman-teman? Sudah. Langsung aja ya, Bu. Iya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pertemuan hari ini kita lanjut masih materi kemarin, yaitu C++ lanjut. Di sini teman-teman bisa menyediakan peralatannya dulu, laptop dibuka. Terus kita minggu ini melakukan pengkodingan tentang 2 program. Udah pada siap? Dikasih 1 menit untuk membuka aja, Mat. Oke, saya kasih 1-2 menit ya. Mungkin bisa dimulai, Mat. Oke. Di tempat kalian hujan nggak ya? Di sini enggak. Di atas hujan ya? Iya. Gerimis, Hujan, Kak. gerimis dari tadi pagi. Ini harus berlawanan sama hujan ngomongnya. Oke. Kita lanjut minggu ini. Pertama kita praktik membuat program menghitung nilai angka. Nah, di sini soalnya
nilai akhir didapatkan dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Persentase nilai tugas sebesar 20%, nilai UTS sebesar 30%, dan nilai UAS sebesar 50%. Langsung aja kita jawab. Pertama itu data yang diperlukan. Nah, tadi udah tahu soalnya kan, berarti data Putus-putus, Mas. kita Permisi Kak, suaranya tidak jelas. perlukan adalah nilai akhir. Ke depan. Mungkin gara-gara sinyal ini. Sekarang udah jelas? Cek, cek. Cek. Udah. Oke. Lanjut tadi, data yang diperlukan yang pertama itu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, data yang diinputkan itu diperlukan yaitu nilai akhir. Data persentase nilai tugas yang diambil tadi, nilai tugas 20%, berarti kita jadikan 0,20 dan seterusnya. Nah, variabel yang digunakan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Persentase nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Tipe data karena nilai tugas ini memiliki struktur yang ada pecahannya, ya kita gunakan double serta persentasenya float. Oke, menuliskan program. Langsung aja kita ke praktik. Mau pakai GDB atau CPP? GDB juga nggak apa-apa. Oke, GDB ya. Kalian juga enggak ya untuk GDB atau CPP? Saran saya sih GDB aja. Cek WA data kirim. Gimana? Oke. Sebentar ya. Oke, lanjut langsung. Halo Mat, cek. Oke, lanjut. Pelatihan pertama itu kita membuat nilai akhir tugas. Jadi teman-teman langsung mulai codingannya. Pertama kita masukkan dulu file header, Validernya. file header, Space. space jangan lupa. Oke, langsung aja kita praktikkan di online. Pakai
GDP atau apa? GDP, Pak. Oke, Kalau CPP tetap bisa Kak? bisa kok, bisa. Oke. Nanti kalau semisalnya error kayak kemarin ya, pindah aja ke GDP ya. Baik Kak. Oke, kita langsung pendeklarasiannya. Kontrol action gitu. Delete semua. Oh, langsung aja ya. Udah ini. Oh iya, iya. Oke. Jadi data yang dibutuhkan tadi variabelnya tugas, UTS, UAS, dan ya. Tugas tes akhir. Untuk variabelnya kita masukin nilai tugas, lalu ada NTS, Terus tugas sama dengan 0,0.20. masuk 0,20 itu 20%-nya, tapi ini dijadiin desimal, jadinya 0,20. Itu PUTS 0,30. UAS 50. Layout nilai tugas sama dengan nilai tugas itu. Itu koma jangan lupa. In nilai tugas. Layout nilai UTS. Harus sama ya untuk sein-nya yang kita deklarasiin di sini di double. Iya, jadi variabelnya harus sama, besar kecilnya juga disesuaikan. Nanti kalau misalnya U-nya kecil atau N-nya besar itu ya nanti ya teliti. Nilai UAS. Rumus lagi, N akhir sama dengan dalam kurung N tugas dikali P tugas. Tugas dikali P tugas. P tugas. Tutup tambah NUTS kali PUTS. UTS dikali PUTS ya. Yo, UTS tambah NUAS dikali PUAS. Fungsi pengeluaran Cout nilai akhir. Untuk teman-teman apakah udah selesai untuk mengodingnya? Kayaknya lagi. Sedang mengetik, Kak. Udah Kak. Belum Kak, belum. Oke, yang belum Saya kasih waktu 5 menitan ya, menjelang yang belum tak jelasin dulu. Oke. Jadi di sini
kita deklarasi tipe data dan variabelnya. Nah, tadi variabel yang dibutuhkan tugas UTS, UAS, nilai akhir. Dan untuk satunya lagi, dengan tipe data float, P tugas 0,20, yaitu 0,20 maksudnya 20%. Jadi dibulatin. Terus udah dideklarasi semua. Habis itu kita masuk ke integer mainnya. Pertama, fungsi pengeluaran. Cout, dia akan menampilkan nilai tugas. In, nilai tugas berarti dia akan menginputkan nilai tugas yang mana disimpan pada variabel n tugas. Oke. Cout nilai UTS, in nilai UTS. In itu dia akan kita menginputkan secara dinamis dan nilai tersebut akan disimpan ke variabelnya n UTS. Begitupun dengan n UAS. Di sini n akhir sama dengan itu perumusan. Jadi kita telah deklarasikan pada sebelumnya dengan tipe data double. Jadi di sini n akhir sama dengan dalam kurung n tugas dikali p tugas. Nah, nanti n akhir jika n tugas jikalau di input, misal kita input n tugas nilai tugasnya 90 dikali P tugas itu berapa persen tadi? Nah, jadi 90 dikali 0,20. Oke, udah. Itu nanti perkaliannya dihitung oleh sistem. Jadi kita cukup menuliskan deklarasi apa aja variabel yang mau dikali atau dirumusin. Nah, di sini N tugas dikali P tugas ditambah berarti nilai tugas tadi dikali persentase tugasnya, ditambah nilai UTS dikali persentase UTS-nya, ditambah lagi nilai UAS dikali PUAS. Kenapa harus dalam kurung? Karena programnya itu supaya membaca bahwasanya itu yang terlebih dahulu diprioritaskan, baru ditambah, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya Cout atau keluaran nilai akhir. Keluaran nilai akhir dan akan memanggil pana 2 nilai akhir. Itu berarti memanggil dari hasil rumusnya tersebut yang telah dihitungkan oleh sistem. Udah pada selesai? Gimana Ricky, ada tambahan tadi? Langsung di-run aja gimana? Oh, oke. Nanti yang belum selesai biar menyusahin. Nah, ini misalnya kita isi berapa, Mat? 80 aja ya. 10. Nilainya 78 dari hasil perumusan yang sudah kita buat. Itu didapat 78 itu dari perkalian. Lalu ditambahkan. Adakah yang error? Nilai akhir itu sama aja nilai rata-rata semuanya ya kan? Tapi dengan persentase rumus yang telah ditetapkan kayak P tugas persentasenya 20%, UTS 30%. Jadi kembali lagi kepada penilaian masing-masing, misalnya dosennya UTS atau nilai tugasnya lebih tinggi, jadi ya nilainya persentasenya juga lebih tinggi. Mungkin ada yang error atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Atau salah satu ada yang mau mempresentasiin hasilnya? Mungkin ada yang mau presentasi, boleh. Terusnya biar Kak. sharing juga. Kak, mau nanya. Iya, masuk. Mau nanya itu setelah kita telah diketik habis itu, lalu diklik di bagian mana ya, Kak? Maksudnya diketik habis itu? Ya, di bagian atas itu loh. Ini? Ya, iya itu. Jadi setelah selesai mengetik sintaks programnya, nah setelah itu kan mau di-running gitu, atau di-compile. Nah, di sini langsung aja klik yang run ini, Mbak, yang ini. warna Yang hijau. Atau F9.
Makasih Bu, makasih Kak. Iya. Ada yang mau sharing? Ngepresentasiin hasilnya? Saya rasa semua ya kan? Atau ada yang belum? Mungkin baru fokus. Kalau kita tunjuk aja deh gimana. Bisa ya. Kita tunjuk siapa ya. Mau siapa cowok, Mat? Mat, Program pertama coba dulu ya. Manit lah. sebentar. Mungkin Fajar 20 SIS 04 ini bisa nggak? Saya memakai laptop satunya ya Kak untuk yang pemrograman. Jadi pakai laptop saya tuh. Oh, jadi nggak pakai apa? Mic-nya nggak di ini laptop itu ya? Iya. Jadi terpisah tadi yang untuk Google Meet-nya di laptop satunya, programnya di laptop satunya lagi. Tapi untuk codingnya udah selesai. Aman. Lancar kan? Iya, lancar. Oke Atau lah, saya oh iya, oke. kalau mau pindah boleh. Saya kan tinggal buka GDB terus dikopas. Kopasnya Ah, ke email, kopas ke email. Terus atau ke nanti WA dipas. atau ke WA. Ya, ke Oh WA iya, atau ke note gitu. bentar. Mas Fajar ya tadi. Iya, betul. Ya, Fajar 20 SIS 04. Sebentar Kak. Oke. Lagi mindahin screenshotan ke laptop satunya. Hmm. Kelihatan tidak Kak? Halo. Sudah. Oke, hasilnya sama. Oke, sip. Lanjutkan. Oke. Mau lagi nggak, Mat? Oh, ya. Kayaknya udah lancar semua ya kan? Insya Allah. Untuk program satu
Kalau udah lanjut kita ke program 2. Oke, kita lanjut ke program 2. Sebentar. Yakin nggak ada yang mau bertanya untuk program satunya? Atau ada yang mau bertanya? Oke, lanjut program 2. Oh ya, sebentar. Halo. Oke. Lanjut lagi kita ke program 2. Udah hampir sama dengan program 1, tapi di sini ada nilai hurufnya. Jadi menghitung nilai akhir dan nilai huruf. Nah, di sini masih sama soal kayak tadi, diperlukan datanya yang pertama nilai tugas, UTS, UAS. Presentasenya masih sama 20% untuk tugas, UTS 30%, dan UAS 50%. Nah, tapi di sini ada tambahan, yaitu nilai huruf. Berdasarkan hasil nilai akhir misalnya didapatkan 81, maka nilai hurufnya yaitu A. Dan misal didapatkan nilai 21 atau lebih kurang 21, maka dia mendapatkan nilai D. Oke, langsung aja. Data yang diperlukan ya sama seperti tadi, cuman ada penambahan nilai huruf doang. Oke, kita langsung penulisan ke program. Oke, kita langsung ke penulisan program. Buka yang sebelumnya, tinggal kita nambahin variabel hurufnya dan kondisinya ya. Kondisi ini apa? Percabangan. Percabangan. Betul. Kita tambahin char N huruf. di bawah di bawahnya double, mau di mana aja bisa. Mau di bawah sini juga bisa. Tapi di sini aja, sesuai di modul aja ya. Lalu tambahkan kondisinya menggunakan if di bawah rumusnya ya. If dalam kurung N akhir, mengambil dari nilai akhir, lalu lebih kurang sama dengan lebih dari sama dengan 181. Jadi jika nilai akhir, jadi gini bacanya, jika nilai akhirnya lebih dari 81, maka nilai hurufnya A. petik 1. Oh ya, petik 1 ya. Nah, setelah kita menggunakan if, maka kita ada kondisi lain, yaitu else if. Untuk penjelasan lebih ke depannya mungkin dijelaskan di Pedro besok. Else. Oh iya, tambahan ya teman-teman. Jadi di sini kalau dibutuhkan data berupa angka, mau pecahan, mau bilangan bulat, 1, 2, dan seterusnya. Kalau angka kondisinya nggak perlu pakai titik deklarasinya.
Nah, jikalau huruf atau tipe datanya char, jadi di situ kita perlu menggunakan petik. Petik untuk mengawali isi dari kata-kata atau huruf yang mau kita buat. Nah, contohnya itu kayak integer nggak perlu pakai petik, langsung aja integer, variabel datanya apa, dan langsung angka, nggak perlu pakai petik kalau angka. Nah, kalau huruf itu seperti char n huruf. N huruf itu harus pakai petik. Oke, tambah. Ada yang sudah selesai mungkin? Belum. Oke. Tinggal kita nambahin sekon. 16. Oke, program udah selesai. Menjelang nunggu yang lain selesai, sambil dijelasin dulu ya. Saya jelaskan kembali. Nah, di sini sama seperti tadi, cuman ada penambahan kondisi dan variabelnya, yaitu huruf. Coba ke atas sih. Oke, nah di situ pada line ke-14 ditambahkan variabel yaitu n huruf menggunakan tipe data char. Kenapa char? Karena dia berupa angka atau karakter. Nah, di sini pada kondisi line ke-28 itu kondisi namanya percabangan if else. Ya, seperti yang telah dijelaskan Ricky tadi, ke bawah dikit. If else. Nah, di situ ada kondisi percabangan if jika nilai akhir tadi berdasarkan dari rumus yang ditentukan lebih dari sama dengan 81, maka nilai hurufnya yaitu A. Dan else if nilai akhirnya di atas lebih dari sama dengan 61, nilai hurufnya B. Itu akan kondisinya membaca misalnya nilai akhirnya diinputkan atau hasilnya 81, sistem akan membaca, oh ini kondisinya berada di titik A. Karena apa? Nilai akhirnya lebih dari 81. Terus kondisinya lagi, di sini kan ada kondisi 1, 2, 3. Ada 5 kondisi sampai nilai E. Program tersebut akan mengecek terus. Misalnya nilainya 20. Si program mengecek melalui kondisi if else ini dan akan menampilkan nilai hurufnya yaitu nilai 20 itu ke E. Karena apa? 20 kurang dari 21. Oke, itu merupakan kondisi percabangan if else. Masih ada lagi percabangan lainnya. Tapi di sini kita menggunakan if else. Mungkin besok semester depan udah belajar lebih detail lagi apa itu percabangan, apa itu perulangan, apa itu dan masih banyak lagi. Nah, terus tadi ada tambahan satu lagi, si out nilai huruf. Nilai huruf dipanggil dari nilai huruf. Nilai huruf yang didapatkan dari kondisi percabangan. Gimana teman-teman? Udah pada selesai? Atau masih ngoding?
Saya tunggu 57 ya. Satu menit lagi. Oke, udah 57, langsung aja kita running program. Oke, kita running ya. Masukkan A dulu, kita coba nilai A. 90. Nilai Nilai tugas, lingkup. nilai tugas kan float. Ngapain A? Enggak, intinya nilai akhirnya A. Oh, 90 mungkin. Ya, A. Hasilnya. Coba running lagi biar dapat D. Oke. Sampai 40. Oh, Dapat itu. Nggak apa-apa. Oke, itu nilai UAS tadi persentasenya 50% ya? Iya, UASnya 50%. Terus sama UTS-nya 30%. Oh, berarti yang besarnya UAS. Jadi kalau nilai UASnya parah, itu kan nilai UASnya 10. Ya auto E nanti. Ya, betul. Jadi di mata kuliah apapun ketika pertemuan pertama itu wajib tahu berapa persen sih persentase nilai akhir di mata kuliah itu gitu. Agar apa? Kita kuliah itu kalau mau gimana ya lancar itu pakai strategi. Tidak semua orang atau masing-masing dari kita itu mungkin tidak menguasai semua bidang ilmu yang diajarkan gitu. Mata kuliah yang diajarkan tuh tidak bisa menguasai semuanya. Hanya paling menguasai hanya 1-2 mata kuliah, yang lainnya biasa aja gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi kalian harus tahu strateginya gini. Misalnya di mata kuliah tertentu nilai UTS sama UAS itu paling besar. Ya sebisa mungkin antara tugas UAS sama UTS-nya itu dimaksimalkan benar-benar. Kalau jadi gini, di kuliah sebisa mungkin kalian jangan nyontek ya, kecuali dosennya memang tidak pernah ngecek subjektif, kecuali dosennya subjektif. Jadi jangan pernah sekali-kali nyontek atau copy paste, itu ketahuan sekali. Ketahuannya dari mana? Kalau copy paste dari blog itu bahasanya itu bahasa blog. Bahasa blog itu gambarnya gimana ya? Penjelasannya itu panjang lebar, tapi intinya cuma gitu. Nah, jadi apa yang kalian baca di referensi entah di blog atau di mana gitu kan, nah itu diringkas lagi seperti ya mas saya bilang kemarin di UTS itu diringkas lagi dengan bahasa sendiri gitu. Ketika kalian meringkas dengan bahasa sendiri, intinya kalian sudah paham gitu. Kalau kalian paham bisa menuliskan,
Maka ketika saya baca pun akan lebih mudah paham, tidak perlu menerka-nerka. Kemarin saya pas ngoreksi itu ada beberapa yang kupas kan. Intinya itu cuma satu gitu kan. Nggak ada yang apa namanya, ini harusnya bisa dijelasin lagi, tapi nggak dijelasin lagi gitu. Gitu. Atau bisa nyari referensi lagi, tapi nggak dicari lagi. Itu. Terus kalau misalkan nilai tugasnya sedikit, tugasnya ada berapa nih? Gitu. Tugasnya itu nanti di average atau pakai persentase tertentu. Kalau kelas saya biasanya persentase tertentu kan. Nah, kalau average rata-rata, berarti kalau misalkan berkurang satu tugas nggak ngumpulin, nah nilainya bisa diprediksi berapa gitu. Gitu. Jadi bisa dikasih di apa ya? Pakai strategi tertentu kalau memang mau, oh saya tuh target di mata kuliah ini maunya A. Oh ya udah B aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah kalau B santai berarti kan. Nah, kalau A ya berarti kalian harus benar-benar berusaha bagaimana. Bukan saya mengajari Mas Mbak semua untuk apa namanya berorientasi ke nilai, bukan. Tapi begini, gimana ya? Kadang kalau misalkan kita belajar sesuatu, kemudian dapat hasilnya maksimal, dapat nilainya bagus, diapresiasi lah gitu, itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu kan. Kalaupun Mas Mbak di sini ada yang, ya udah saya di sini tidak berorientasi ke nilai, mau nilainya apapun yang penting saya paham, ya nggak apa-apa gitu kan. Pilihan masing-masing gitu kan, mau seperti apa gitu. Mungkin ada mata kuliah yang Kak, Oke, eh, kita di sini gimana Ki? Mau nunjuk satu-satu 3 orang? Boleh 3 orang. Sebentar. Oke, random. Kamu dong memilih. Oke. Nanti aku. Cip. Gimana ya? Febrilia Dinda Apriani. Ada? Iya, iya Kak. Bisa ditunjukin. Gimana? Apa? Gimana share programnya? screen, present now. Bentar.
Ketinggalan tadi ngetik-ngetiknya Kak, soalnya yang yang project 1 itu masih bermasalah yang tadi. Terus udah kalau sekarang. Tapi yang kedua bermasalah. Maksudnya belum selesai ngetik. Oh, oke. Nanti kamu yang kedua aja ya. Oke, Ya. kita ganti orang. Selesain dulu projectmu. Oke, nanti Ya, kamu Kak. bagian kedua. Siap. Ricky, tunjukin lagi. Megat Abdallah Nasir. Ya Kak, tadi ketinggalan, jadi ini error Kak, ini ya. Errornya Error yang mana? gimana? Errornya n huruf is not declared in the scope. Coba tampilin aja, nggak apa-apa. Biar Ya, tahu ambil. errornya kayak. Ya Kak, kenapa? Jadi begini Mas Mbak, ketika membuat suatu program, kalau error itu wajar, nggak apa-apa gitu kan. Kan nggak harus benar. Namanya juga lagi belajar gitu. Jadi kalau misalkan ini kalau pandangan saya ya. Oh iya. Jadi begini, kalian mencoba untuk sedikit berani ketika ada dosen yang minta sharing, meskipun tidak sempurna nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah punya keberanian untuk menunjukkan, gitu. Kayak ini kalau ada salah itu malah kesempatan loh. Untuk apa? Dikasih tahu mana sih yang salah gitu. Nggak apa-apa Mas, sharing aja di present. Mas Megat ya tadi. Iya, Megat. Silakan Mas Megat. Panggilannya siapa sih? Megat bisa, Abdallah bisa. Kamu bisa. Udah belum Mas? Coba ke atas. Oh, kamu kurang mendeklarasiin car nilai huruf. Di bawahnya double. Di bawahnya double. Itu kamu ketikin car, terus n ya betul. Titik koma. Coba masukin. Gue berhasil sih. Masih Mas. Oke, lancar kan? Lancar. Cuma kurang car doang. Kak, saya mau tanya. Gimana? Ini kan nilai akhir di tempatku 82,6, tapi kok nilai hurufnya E ya? Coba tampilin biar tahu permasalahan. Nilainya bagus tapi dapat E. Ini loh Kak. Dibesarin bisa nggak? Itu kecil banget, sumpah. Bentar. Udah? Udah. Nilai akhirnya. Coba turunin. Cara huruf udah. Itu sama dengan If and akhir. If else mulu. Iya, if. If. Jadi kalau semisal Astaga. Oke. kalau kamu udah pakai if, satu if, udah yang lainnya else if. Kalau percakapan seperti itu. Iya. Kasih Kak. Oke. Coba. Nanti di running ya. Ya, dia kan bacanya kan dari atas. Nah, bingung kok itu if semua. Yaudah yang Iya, kalau diputusin if semua diputusin ya dapat nilai yang akhir nanti yang diambil, yaitu otomatis nanti nampil. Yang di akhir. Kan baca kodingnya yang
pembacaan coding kan dari atas, dari include. Oke. Ada yang lagi mau bertanya? Atau Mbak yang tadi siapa tadi? Yang nomor 2? Febrilia, udah? Iya. Saya Kak, Iya, Abdurrahman. punya saya error ini Kak, tapi tulisannya in function petik 1 int main gitu. Bisa Share share screen. screen. Share screen. Udah kelihatan belum Kak? Udah. GDP. Tambah GDP. Errornya gimana? Titik komamu nggak ada. Iya, titik komanya nggak ada. Di nilai huruf sama dengan A itu. Itu Titik koma dikasih sendiri. titik koma. Coba. Titik koma. Itu kan kalau misalnya kalau nggak teliti, memang bikin bingung sih kalau coding. Coba running. Ini running. 80. Oke, sip. Mantap. Jadi kalau di C++ jangan lupa titik komanya. Makasih Kak. Oke. Kak punya saya udah. Oke. Langsung tampil gas. Sensitif ya kan Ki? Titik koma, titik doang, besar huruf, besar kecilnya huruf. Petik terus kurungnya Petik. kurang itu error. Kurungnya kelihatan belum? kebalik. Udah. Coba ya. Oh, kamu pakai itu ya? Di C++ ya. Ini kenapa? Biar nggak bisa kebuka. Ke permission deny ya. Apa? Kok deny? Apa? Kayak di deny gitu. Coba kok kamu copy terus pindah ke GDB aja. Soalnya kok deny sistem ini. C++ ya. Agak sedikit berbeda ya kan kalau ada C++ itu. Aku dulu tak uninstall. Kemudian bentar Kak, nggak ada. Kontrol A. Kontrol A. Kamu kontrol C. Udah. Buka titik. Udah. Run. Tadi aksesnya. Kebanyakan itu. Kebanyakan itu 955. Iya, ulang aja. Kan ulang. Di stop dulu Mbak tuh tombol merah tuh di atas. Ya, 234. Oh, itu udah stop, di run ulang. Run ulang. Sembilan lima. 6. Ini enggak? Oke, lancar. Bener. Oke, makasih. Oke. Sebenarnya kalau di C++ itu juga bisa sih. Kalau gimana ya? Kalau saya itu dari dulu kalau install aplikasi tidak pernah saya taruh di C. Mungkin bisa coba taruhnya di D atau pokoknya selain C gitu.
Jadi biar mudah akses, nggak perlu. Kadang kan di C ada yang permission gitu atau gimana di settingannya gitu. Kalau install aplikasi di selain C gitu aja, tak buatin folder sendiri gitu. Bisa kok. Di mana aja bisa. Ada yang tanya lagi? Ada yang mau tanya? Belum ada. Tadi kenapa di tempatnya Mbak Febri itu 955 bisa dimasukkan? Karena tidak ada validasi. Sebenarnya dari struktur program yang dibuat tadi, yang kedua yang ada percabangan, itu bisa diberikan validasi di masing-masing cabang. Maksudnya masing-masing cabang itu masing-masing ketentuan nilainya bisa diberikan validasi. Misalnya validasinya itu nilai yang diinputkan ketika nilai hurufnya itu A hanya dari 81 sampai 100. Kemudian nilai yang diinputkan untuk nilai huruf B itu range-nya hanya 61 sampai 80. Itu bisa diberikan itu. Mungkin nanti akan diberikan lebih lengkap di pemrograman terstruktur ya. Gitu. Jadi memang di PTI itu ada batasan-batasan tertentu yang ya harus saya ikuti gitu kan. Karena percabangan sendiri itu bagi orang-orang tertentu yang baru belajar lumayan pusing ya, Mas Rahmat ya, atau Mas Riki. Iya, Bu. Ya, jadi di algoritma struktur data itu diberikan teori tentang perulangan, looping, for, gitu, kemudian tentang percabangan. Nah, itu memang harus banyak latihan dulu di algoritma baru bisa diimplementasikan. Ketika sudah paham konsep perulangan itu seperti apa, percabangan itu seperti apa, baru nanti diterapkan. Tuh, jadi ini yang saya contohkan itu hanya ya pengantarnya saja. Nanti di pemrograman terstruktur seperti yang Mas Riki bilang tadi atau Mas Rahmat bilang tadi bisa dikembangkan lagi lebih bagus lagi gitu. Sama pesan saya, tolong diingat ya. Apapun mata kuliah programmingnya, apapun mata kuliahnya ketika praktek, tolong perhatikan benar-benar modulnya. Kalau misalkan coding pakai laptop sendiri itu kan, kalau kuliahnya masih online, pakai laptop sendiri terus terlalu kecil, digedein aja size font-nya itu, prosentase tampilannya digedein. Gitu, biar apa namanya, bisa kelihatan. Ya, biar nggak terlalu kaget, gitu kan. Makanya programming di sini saya pengenalan programan saya buat 2. Oke, tanggal hari Sabtu itu libur ya. Penggantinya saya sudah kasih opsi. Mungkin kalau di Bu Erni itu masih masuk tidak ya? Minggu depan kira-kira mau masuk? Gini, kalau misalkan kan saya ngasih opsi pengganti ya, mau pilih itu atau ketika ada dosen yang kosong di hari Senin, Selasa, Rabu diisi boleh. Tapi lihat jadwal saya ya, jadwal saya kalau Senin 8.50 ada, Senin 8.50, kemudian Senin itu 8.50 sama 15.30, kalau Selasa 8.50 sama 13.20 ding. Senin itu 8.50 sama 13.20, Selasa juga sama, Rabu itu 13.20, tapi SI 6 itu kalau nggak salah mau gantinya hari Rabu tapi belum fix nanti. Ini saya post di Classroom untuk penggantinya, nanti Mas Ketua Kelas, siapa Ketua Kelasnya? Mas Abdur. Nggih, Bu. Nah, Mas Abdurrahman, silahkan konfirmasi komen aja di bawahnya itu. Kalau untuk asisten nanti mau masuk silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Asisten bisa nggak Mas Rahmat dan Mas Riki kalau misalkan jamnya itu? Nyesuaikan aja, Bu. Moga aja nggak tabrakan. Kalau tabrakan ya yang satu pakai HP, yang satu gini. Makanya minggu depan untuk pertemuan pengenalan database itu nanti saya gitu.
asisten saya kasih kesempatan di yang programming yang lebih sudah terlalu sering. Di database itu biasanya database itu selain algoritma ya, salah satu kesulitannya itu ada di database loh. Database itu bagi orang-orang tertentu sulit gitu kan. Sama dengan algoritma, bagi sebagian orang itu sulit gitu algoritma. Karena memang butuh logiknya sih gitu. Gitu, ada yang mau tanya? Tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalian sudah seberapa sering memanfaatkan Google Docs? Tahu ada fitur download, ada fitur. Jadi di sini kalau mau convert itu bisa tahu. Tahu tidak? Pada belum, kayaknya Bu, pada belum. Ya udah, langsung aja. Kemarin saya tuh kelewatan yang pas di mana namanya. Sebenarnya bisa browsing aja sih.